Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini kita dari kelompok 8 yaitu kelompok Pancasilais akan mempresentasikan hasil tugas kami terkait latihan soal atau kuis tugas ke-13 tentang kepemimpinan di Indonesia masa kini dan masa depan. Karakteristik kepemimpinan adalah kualitas dan atribut yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang mempengaruhi cara mereka memimpin dan mempengaruhi orang lain. Berikut adalah beberapa karakteristik kepemimpinan yang penting. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi, yaitu konsisten dalam nilai moral dan etika. Mereka harus menjadi teladan yang baik bagi bawahan mereka dengan menjaga kejujuran, keadilan, dan ketekunan dalam tindakan mereka. Kedua, visi dan inspirasi. Pemimpin yang efektif memiliki visi yang jelas tentang tujuan yang ingin dicapai dan mampu menginspirasi orang lain untuk mencapainya. Mereka mampu mengkomunikasikan visi mereka dengan jelas dan menyediakan panduan yang jelas bagi tim mereka. Ketiga, kemampuan berkomunikasi yang baik. Pemimpin yang baik harus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif. Mereka harus dapat mendengarkan dengan baik, berkomunikasi secara jelas, dan memotivasi orang lain melalui kata-kata dan tindakan mereka. Keempat, kemampuan mengambil keputusan. Mereka harus memiliki kemampuan analitis yang baik, dapat mempertimbangkan semua faktor yang relevan, dan mengambil keputusan yang berdasarkan pada informasi yang baik. Yang kelima, kemampuan memotivasi. Mereka harus dapat mengenali kebutuhan dan keinginan individu dalam tim mereka dan menyediakan dukungan dan dorongan yang sesuai untuk mencapai tujuan bersama. Keenam, keterbukaan dan fleksibilitas. Mereka harus fleksibel dalam menghadapi perubahan dan siap untuk belajar dari pengalaman dan kesalahan. Pemimpin yang efektif harus terbuka terhadap ide-ide baru, pendekatan alternatif, dan masukan dari bawahan mereka. Dan yang terakhir yaitu kemampuan membangun hubungan. Mereka harus dapat menghargai dan menghormati keberagaman, memfasilitasi kerjasama, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Berikutnya, karakteristik kepemimpinan di Indonesia mencerminkan nilai-nilai dan filsafat bangsa Indonesia. Berikut adalah karakteristik kepemimpinan di Indonesia. Yang pertama, kepemimpinan Pancasila, yaitu dasar negara yang mengedepankan nilai-nilai seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemimpin di Indonesia diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinannya. Kedua, yaitu keyakinan beragama yang teguh. Pemimpin di Indonesia dituntut memiliki keyakinan dan keimanan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan ini menjadi dasar bagi pemimpin untuk memimpin dengan integritas dan moralitas yang tinggi. Ketiga, teladan yang memberikan motivasi. Seorang pemimpin di Indonesia diharapkan menjadi teladan bagi bawahan dan masyarakat. Pemimpin yang baik adalah orang yang berani berjalan di depan, memimpin dengan ketegasan, dan mengabdikan diri untuk kepentingan umum. Keempat, memiliki sifat teguh dan bertanggung jawab. Pemimpin di Indonesia harus memiliki sifat teguh dan kokoh hati serta bertanggung jawab. Mereka harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kelima, membangun motivasi dan kemauan. Seorang pemimpin di Indonesia harus mampu membangun motivasi dan kemauan pada anak buahnya. Mereka harus mampu menciptakan semangat kerja yang tinggi, memotivasi bawahan untuk berinovasi, dan memiliki etos kerja yang kuat. Keenam, tanggap dan adaptif. Pemimpin di Indonesia harus tanggap terhadap kondisi dan situasi yang ada. Mereka harus mampu berpikir dan bertindak cepat sesuai dengan tuntutan situasi yang sedang dihadapi. Dan yang terakhir yaitu memberikan kekuatan dan dukungan. Pemimpin di Indonesia juga harus mampu memberikan kekuatan dan dukungan kepada bawahannya. Mereka harus memberikan dorongan dan kebebasan kepada bawahan agar mereka dapat berprakarsa, berinisiatif, dan berkarya secara mandiri. Selanjutnya, di sini ada sifat-sifat kepemimpinan Pancasila yang mencerminkan hal tertentu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sifat-sifat ini termasuk yang pertama, figur pemimpin sebagai ksatria sejati, yaitu mengutamakan kejujuran, keadilan, dan keberanian dalam memimpin. Lalu yang kedua, tugas sebagai seorang pemimpin sangat berat, menanggung tanggung jawab yang lebih besar terhadap sesama masyarakat, negara, dan bangsa. Lalu, kepemimpinan dilaksanakan dengan baik, menuntut keunggulan, ketulusan, dan pengorbanan yang ikhlas. Selanjutnya di sini ada kunci menjadi pemimpin yang terdiri dari intelligent quotient, emotional quotient, spiritual quotient,
physical quotient, dan yang terakhir emotional spiritual quotient. Selanjutnya di sini ada tugas seorang pemimpin, yaitu melayani. Seorang pemimpin spiritual bertugas untuk melayani kebutuhan dan kepentingan orang lain di dalam organisasi atau komunitas mereka. Lalu mensejahterakan, pemimpin juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja atau komunitas yang mendukung kesejahteraan fisik, emosional, dan spiritual anggota mereka. Lalu dimuliakan yang dipimpinnya. Tugas lain dari seorang pemimpin adalah untuk menghormati dan menghargai orang-orang yang dipimpinnya. Menjadi pemimpin yang baik ini adalah menjadi pemimpin yang efektif dan memiliki dampak besar terhadap kesuksesan tim, organisasi, dan pemimpin itu sendiri. Pemimpin yang baik harus mampu memahami apa yang memotivasi mereka serta menyadari kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Pemimpin yang baik juga tidak hanya fokus pada tujuan dan hasil akhir, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan timnya. Dengan memahami motivasi pribadi, seorang pemimpin dapat lebih mudah menginspirasi dan memotivasi anggotanya. Menjadi pemimpin yang baik adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Masih banyak orang yang berpikir bahwa kemampuan memimpin adalah bakat alami, tetapi sebenarnya keterampilan kepemimpinan dapat dikembangkan melalui pembelajaran dan pengalaman. Memahami prinsip-prinsip kepemimpinan seperti komunikasi yang efektif, pengambilan keputusan, dan kemampuan untuk memotivasi orang lain adalah langkah awal yang penting. Untuk menjadi pemimpin yang baik, seorang pemimpin bisa mempelajari yang pertama untuk menjadi good leader tidak harus memiliki titel atau jabatan manajer, kepala divisi, kepala departemen, direktur, CEO, dan sebagainya. Tidak mengantungkan hidupnya pada status sosial ataupun hubungan darah. Lalu mempelajari dari pengalaman atau kisah para raja ataupun presiden yang tidak disukai oleh rakyatnya selama masa jabatan. Lalu ketika mendapati kesempatan menjadi seorang pemimpin, maka diusahakan untuk menerapkan prinsip menjadi good leader. Terus ingat bahwa jiwa kepemimpinan bisa dipelajari seiring berjalannya waktu dan belajar dari pengalaman juga. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan di Indonesia, baik saat ini maupun masa depan memiliki karakteristik yang unik. Kepemimpinan di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan filosofi bangsa Indonesia. Seorang pemimpin diharapkan memiliki keyakinan agama yang teguh, kesadaran akan kesetaraan, dan sikap rendah hati. Pemimpin yang baik juga harus mampu memberikan teladan, mengabdikan diri untuk kepentingan umum, dan membangun motivasi serta kemauan pada bawahannya. Selain itu, pemimpin juga harus memberikan dukungan dan kekuatan kepada bawahannya agar mereka dapat berprakarsa dan berkarya. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di Indonesia memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, terdapat beberapa lesson learn yang dapat diambil bagi mahasiswa Prodi APN. Mahasiswa perlu memiliki kewibawaan dan kelebihan untuk mempengaruhi dan mengajak orang lain bekerja sama mencapai tujuan bersama. Pemimpin Indonesia perlu memiliki keyakinan dan keimanan yang teguh terhadap Tuhan, serta mengedepankan keadilan, kebenaran, kejujuran, kesabaran, ketekunan, dan rendah hati. Mahasiswa perlu menjadi pemimpin yang berani berjalan di depan dan mengabdikan diri untuk kepentingan umum. Mahasiswa perlu mampu membangkitkan semangat dan etos kerja yang tinggi di tengah-tengah anak buahnya. Pemimpin harus memberikan dukungan moral dan kekuatan kepada bawahannya serta mendorong mereka untuk memiliki inisiatif dan kreativitas dalam bekerja. Dengan memahami dan menerapkan pelajaran-pelajaran ini, mahasiswa Prodi APN dapat menjadi pemimpin yang baik dan berkontribusi dalam pembangunan negara. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.